Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam kama kataba ala alladziina min qablina linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhshudu bi azri wa asru fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Tentu kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan dikabulkan doa kita yang biasa kita sampaikan atau panjatkan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban Al-Baghirna Ramadan wa hasil maqasidan. Itu yang selalu kita kumandangkan atau kita panjatkan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kita dikabul doa kita itu, sehingga kita sampai kepada bulan yang kita idam-idamkan, bulan yang penuh berkah, di mana tentu saja keberkahan itu karena memang banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Ramadan pastinya. Kelebihan itu berdasarkan event atau kejadian-kejadian yang pada waktu terjadi. Dan bulan Ramadan salah satunya adalah tentu yang waktu yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan bulan-bulan yang lain, karena memang di dalamnya berbagai peristiwa terjadi, peristiwa yang agung tentu saja. Sama juga memberikan kesempatan juga kepada kita, kelebihan kepada kita untuk bisa hadir di tempat ini, yang tentu tidak diperoleh kelebihannya oleh orang yang tidak hadir pada waktu ini. Begitu pula tempat kita ini tempat yang diberkahi, tentu saja karena memang di situ atau di sini pamer di sini dilakukan berbagai kegiatan peribadatan, maka diberi kelebihan dari tempat yang lain. Madinah diberi dari tempat yang lain, karena memang di situ terjadi berbagai hal yang istimewa. Termasuk dalam bulan Ramadan ini kita bersyukur, dan pada pagi hari ini saya izin kepada sepuh-sepuh semuanya di sini untuk duduk di depan ini dalam rangka memenuhi tugas dari pengurus TKN di sini dan juga Ustaz saya. Mudah-mudahan pertemuan kita akan memberikan keberkahan sehingga tidak sia-sia waktu yang kita akan pakai pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji bukan sebuah buku, tapi yang mungkin sebuah buku bisa diambilnya tentang hadis arba'in, yang tentu saja hadis arba'in berarti isinya adalah 40 hadis yang
tidak mungkin disampaikan pada pagi hari ini keseluruhan, tapi minimal nggak sampai berapa hadis yang kembali sudah kita share. Mungkin barangkali kalau sudah nyampe ke bapak-bapak beberapa 5 hadis sebagai ya oleh-oleh yang ada di masjid gitu deh. Baik, ke 40 hadis ini sangat istimewa. Ada sebuah hadis yang mengatakan man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan min as-sunnah kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Wa fi riwayat ukhra arba'ina haditsan min as-sunnah mimma yahtajuna ilaihi katabahu Allahu faqihan aliman, bahwa barang siapa yang menghafal 40 hadis ini dari sunnah, maka aku akan menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat pada kiamat. Dan di tempat yang lain tadi, di hadis yang lain 40 hadis yang diperlukan, maka Allah akan menjadikan kita sebagai seorang yang faqih dan alim, akan paham ilmu hukum dan paham pengetahuan yang lain. Tentu saja hafizah di sini ya tidak sekedar menghafal pastinya, sebab kalau sekedar menghafal ya gampang saja. Kalau hafizah ini tentu bukan menghafal, mungkin kalau lebih akan kita dimaknai mungkin memelihara 40 hadis itu. Kalau memelihara berarti bukan hanya menghafal, tapi bagaimana 40 hadis itu tetap survive dan landing diamalkan oleh kita. Termasuk kata-kata hafizah di hadis yang lain dari Asmaul Husna umpamanya, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man hafizha dakhala al-jannah. Tentu ya oke, 99 kita hafalkan, kita pikirkan setiap sholat, tetapi tentu saja lebih dari itu kita mengaplikasikan asma Allah itu dalam kehidupan seharian, dan tidak salah kita untuk mengaplikasikan itu. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan diri Allah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama dari arba'in ini adalah tentang niat. Hadisnya sudah saya sampaikan, tapi boleh juga kita sampaikan. Saya bacakan. Ini hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini meskipun hadis gharib dalam istilah ilmu hadis gharib itu apa Bapak Ibu? Hadis yang diriwayatkan tentu di bawah hadis mutawatir dari segi kuantitas. Kita mengenal dalam ilmu hadis ada tinjauan hadis dari segi kuantitas, ada dari segi kualitas, ada dari segi sumber. Dalam istilah ilmu hadisnya ada riwayah min hadis min haitsu halil luar, ada min haitsu kam luar, ada min haitsu tarful luar.
Dari segi hal, kualitas, dari segi kam itu apa? Berapa? Kualitas, dan sekitar berbuat sumber dari mana datangnya. Nah, hadis ini termasuk hadis yang kategorisasinya kamiluan, kuantitas wajib. Yang di dalam ilmu hadis kuantitas itu dibagi dua lagi, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir terus kita pahami hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 4 kalau boleh saya berpendapat, meskipun yang lain ada berpendapat dari 10 ke atas. Tapi kalau melihat dari segi ahadnya yang paling banyak adalah 3 perawi, maka saya berpendapat hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh 4 ke atas. Karena memang hadis dhaif, hadis ahad yang kata Muslim Mas'ud diriwayatkan oleh 3 orang. Kemudian yang kedua hadis diriwayatkan oleh 2 orang, dan yang ini yang kita baca ini adalah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh seorang dari Umar bin Khattab. Yang disebut dengan namanya hadis gharib mutlak, yang kesendiriannya di tabaqah atau di level sahabat, meskipun kesannya banyak yang diriwayatkan. Nah, namun demikian meskipun itu adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, tetapi hadis niat ini menjadi landasan dalam berbagai bertindak. Hadis yang sangat komprehensif, hadis yang sangat luar biasa, yang kalau tanpa itu, tanpa niat, terutama dalam ibadah-ibadah yang mahdoh, maka keberadaan tindakan kita tidak dikabulkan atau tidak bermanfaat, terutama dalam hal-hal peribadatan atau mahdoh. Sehingga aktivitas kita yang bersifat fisikal itu kalau tanpa ada niat maka menjadi tidak termasuk kategori peribadatan. Saya kira sudah sangat kita paham itu. Kita umpamanya melakukan kegiatan mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kepala, mencuci kaki, itu sebetulnya aktivitas untuk apa? Berwudu. Tapi kalau tidak ada niatnya, ya tidak menjadi sebuah peribadatan dan bisa mensucikan kita. Termasuk kita gejibur mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau tidak didasarkan dengannya, tidak dibarengi dengannya, maka umpamanya junub, umpamanya kita, maka tetap aja kita ada. Ya, karena memang tidak dilandasi dengan niat. Nah, tentu saja ini dipakai dalam berbagai hal sebetulnya, sehingga niat menjadi barometer apakah diterima, makbul atau tidak makbul peribadatan kita. Tentu saja niat ini tempatnya di hati. Niat ini tempatnya di dalam inner di sini. Dan yang membuka atau menjadi aktivitas lahiriahnya sebetulnya dalam tindakan berikutnya tentu realisasi daripada niat itu sendiri. Mungkin saya di situ menyatakan tindakan berikutnya adalah bid'ah. Tentu saja maksud saya bid'ah itu adalah sesuatu yang timbul berikutnya, bukan bid'ah seperti yang biasa kita paham. Karena memang itu tindakan berikutnya, masalahnya tindakan mencuci muka, mencuci bla 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 itu tindakan berikutnya sudah ada niat di situ. Dan tentu saja kalau niatnya tidak pas, berarti maka tindakan berikutnya juga tidak diterima. Sehingga menjadi barometer bagi kita. Tadi satu dari yang lain dikatakan apa? Inna fil jasad mudghah. Idza saluhat
Saluha sayyidu amali, wa idza fasadat fasadat sayyidu amali. Alam hiyal qalb. Jadi di sini tempatnya. Oleh karena itu, karena di dalam hati mungkin tidak bisa. Kita tidak tahu apa yang kita niatkan. Apa maksudnya orang lain tidak tahu apa yang kita niatkan? Karena kami di dalam hati banget. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita suka salah paham tentang niat ini, atau salah merealisasikan atau salah memahaminya, terutama ketika berhubungan dengan pahala. Kita suka mungkin berangan-angan atau mengharapkan mempunyai investasi di akhirat nanti dengan banyaknya berniat baik. Dikit-dikit niat akhirat sudah dapat pahala. Niat ini niat itu. Tentu saja ada tingkatan niat itu. Niat adalah sebuah rangkaian atau satu nama yang di dalamnya ada rangkaian yang memang tidak hanya sekali tindakan atau satu tindakan. Ada dikatakan sudah dalam maratibun niat, tingkatan-tingkatan niat untuk menjadi seperti yang kita pahami bersama. Kalau berniat tidak memperoleh pahala. Ada tingkatan 5 kalau boleh saya menyampaikan bacaan saya. Ada 5 tingkatan untuk mencapai kepada kalau niat itu memperoleh pahala. Yang pertama adalah hajis, itu sebangsa kerteng, sebangsa lintasan gitu saja. Kalau boleh kita disertai udah apa umpamanya, kita ingin apa umpamanya, kerteng apa? Akhir tahdilan alam. Itu kata begitu. Kata begitu tentu saja tidak atau belum bisa menyampaikan kita kepada paham. Itu baru kereten yang istilahnya adalah hadis. Pada waktu itu belum bisa memperoleh pahala. Mengapa? Pahala itu sebagai imbalan apa? Dari tindakan, dari action. Dan action pun sendiri juga tidak hanya sekedar action begitu saja, tapi juga sekarang tadi kita harus sesuai dengan berbagai aturan. Karena kalau sekedar action, kalau action yang bersifat instinktif, apa dapat pahala? Apa umpamanya instinktif kita ingin apa? Apa insting kita? Ingin lapar? Kalau lapar kita apa? Ingin makan kan? Nah itu kalau kita makan itu ingin makan itu apakah perbuatan yang sudah membutuhkan aksi yang berat? Atau kalau orang mengatakan mungkin kita ngomong orang itu baik banget, akhlaknya bagus banget, kenapa? Ketika dia lapar makan. Apa bedanya dengan makhluk yang lain? Mungkin kita mengatakan gogok itu akhlaknya baik. Kenapa ketika lapar dia makan, ketika ngantuk dia tidur? Itu nggak bisa itu menjadi berkualifikasi amalan baik yang bisa memperoleh pahala berikutnya. Apalagi ya karena manusia punya kemampuan, diberi kemampuan untuk berpura-pura kan. Kalau berpura-pura baik kira-kira memperoleh pahala meskipun actionnya baik. Saya melakukan saat membeli sesuatu, tetapi ini dalam sononya ya apa?
biar terkenal, biar masuk namanya, bisa disebut-sebut orang dan seterusnya, itu pun tidak menjadi sebuah pahala. Karena memang kalau akhlak, apalagi akhlak itu kan harus merealisasi, dan hanya bukan sekedar satu kali, tapi adalah berulang-ulang, repeated action tentu saja. Nggak bisa orang sekali ngomong baik kemudian bilang akhlaknya bagus. Yang tadi dia bisa berpura-pura masalahnya. Padahal berpura-pura nggak bisa bilang akhlaknya baik. Ya, resiko banyak banget yang bisa menunjukkan kepura-puraan itu tidak bisa memperoleh pahala. Oke, itu hadis jadi masih sekedar karakter. Sedang karakter berikutnya terlintas ke sini, naik ke otak, ke pikiran. Di pikiran situ mulai berikutnya ada tindak lanjut. Iya ya, umpamanya. Oke deh, nanti malam tahajud. Yang sudah praktek kemudian dinaikkan ke pikiran. Iya deh, kayaknya baik ya umpamanya. Tahajud kan deh. Itu sudah mau ke sini, dari ke situ. Sampai di situ dia belum menjadi sebuah pahala. Hadis dan khatir istilahnya. Khatir apa? Khatir apa? Khatir terlintas tapi sudah di sini. Belum juga. Itu lain berikutnya kepada yang namanya hadisul nafas. Kemudian berikutnya ke dalam lagi dan lebih dalam lagi dan lebih berikutnya lebih dicerna lagi, sehingga di situ sudah terjadi perang, di situ sudah mulai perang. Iya nanti kita tahajud, tapi kira-kira tahajud ini nggak bisa, nanti takut menyebabkan ngantuk pagi ketika bangun, atau gimana? Berarti kita harus tidur duluan. Apa? Fi taradud, ada peran di situ, ada yes or no, gimana ya, berbagai segala macam. Sampai sebelum, baru setelah itu sudah fix, memfikirkan diri, oke, saya akan tahajud nanti malam. Dan berikutnya dibarengi dengan apa? Kalau mau tahajud malamnya apa? Mungkin sudah oke, tidur lebih duluan, lebih cepat. Kemudian sudah dipasang alarm kali ini. Kemudian sudah menyediakan air buat berwudu, sajadah dan seterusnya. Tetapi ternyata bolos juga. Kalau di situ sudah ada balasan sesuai dengan hadis yang mengatakan di situ apa namanya? Alham. Sesuai dengan hadis yang berbunyi man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataba hasanah kamilah. Wa man amilaha kataba sayyi'ah wahidah. Tapi itu pun juga di hadis yang lain masih dulu ditunggu lagi, masih dulu apakah betul ini terutama di maksiat umpamanya. Nah, kalau sampai di sini sudah baru, oke, kita sudah punya apa? Invest satu kebaikan. Karena memang sudah berbagai tindakan yang sudah kita kerjakan, sehingga disitulah sudah kelihatan amal yang mungkin kita suka mendefinisikannya itu apa? Niat dalam sini, kemudian muktaronan bifilih gitu ya kan? Ada definisi gitu. Dalam hati kemudian dibarengi dengan tindakan. Nah, itu sudah dibarengi dengan tindakan. Sudah menyediakan sejadah, sudah menyediakan air, sudah menyediakan alarm. Baru di situ sudah punya investasi untuk
memperoleh pahala, satu pahala. Ketika kalau dalam kemaksiatan sebaliknya, nah, ketika dalam tindakan baik maka sudah kita peroleh, meskipun berikutnya kita bablas juga umpamanya. Nah itu yang sudah mulai memperoleh pahala, yang sudah dalam kualifikasi al-ham. Jadi apa? Berikutnya yang terakhirnya kelimanya adalah al-azam. Ya, al-azam yang berikutnya itu sudah berikutnya kalau kita tahu al-azam itu ya sudah tawakal kepada Allah dan memang pasti sudah memperoleh. Nah, jadi jangan kita beranggapan dengan kalau kemudian yang katanya hadis, kemudian al-fakir, kemudian hadis nafas itu jangan sampai kita punya anggapan sudah punya banyak investasi dengan hadis, dengan khatir, dengan hadis nafsi. Belum, ya, belum. Karena memang belum ada tindakan yang kita pahami. Pahala itu karena tindakan. Besar kecilnya pahala karena tindakan. Tentu untuk tidak diterimanya tadi yang pertama apa? Ya niat. Ya pastinya niat karena siapa? Karena Allah pastinya. Sehingga kita punya dua ukuran untuk apakah kita punya pahala atau tidak, terima atau tidak. Adalah pertama, niat pastinya adalah karena Allah, bukan lil mautnam, bukan lil dzikri, bukan liyuro makanuhu, bukan untuk memperoleh ghanimah. Enggak. Kalau berniat seperti yang dihariskan tadi mungkin ghanimah apa? Di situ li dunia tadi ada di situ. Di dunia disibuhan. Bukan karena itu. Atau liyuro makanuhu agar terlihat orang melihat namanya, kedudukannya, dia dipuji-puji, sebut-sebut. Liyuro makanuhu punya kedudukan, cari kedudukan. Karena ingin peroleh ini. Atau selidiki biar sopan, biar sebut-sebut orang. Tentu itu tidak bisa berikutnya diterima amalan seperti itu di hadapan Allah saja. Tetapi bukan berarti berikutnya itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Tentu niatnya dulu karena Allah, kalaupun ada efek sampingnya itu mah tentu saja sebagai konsekuensi resiko orang yang berusaha. Kita berperang juga dalam pada waktu Rasulullah SAW berperang karena Allah, tapi kan berikutnya punya ghanimah dan dipersilakan, bahkan ada peruntukannya. Tapi awalnya bukan untuk dunia dulu. Dari situ dia mengatakan tentu harus billahi wa rasulihi. Ya. Jangan sampai dimeratin yang juga di dunia disibukan. Oke, itu bisa diperoleh, tapi cuma sampai di batas fisik saja. Untuk akhiratnya nil. Jadi sekali lagi berniatlah, tapi yang kualifikasinya sudah ham. Nah, untuk kebaikan sudah pasti dicatat hasanah kamilah. Untuk yang keburukan, kalau berniat itu meskipun sudah ini memang rahmat Allah ya, meskipun sudah melakukan berbagai tindakan, umpamanya ingin bunuh orang, sudah segala macam disiapkan, tetapi rahmat Allah di situ berbicara, ditunggu dulu sampai betul banget nusuknya gitu. Jangan dulu ditangguhkan, dilihat dulu sampai betul kan dia menjalankan kita. Ini bisa rahmat Allah kepada kita. Kalau kita berniat untuk berbuat jahat, kalau memang sebelum hari H, sebelum itu masih ditunggu, dilihat dulu. Itu yang saya pahami dari hadis wa'at bi sayyatan al-hasan tangguhan yang sepatu di situ.
Saya al-hasanah tamam. Di sini saya memahaminya ketika kita ingin melakukan kejahatan kemudian tidak jadi, nah itu berarti ketidakjadian adalah hasanah. Dan hasanah itu berkata akan menghilangkan dosa yang tadi diniatkan. Jadi bukan memahaminya saya pukul, tusuk, jadi kemudian berikutnya berbuat baik dengan kita harus memahaminya. Karena tamuha berarti apa artinya? Menghilangkan, menghapus. Kalau seperti begitu pemahamannya, maka bagaimana ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwanya fama yaman mithqala dzarratin bla bla bla. Ya, pasti ila aqsa dan seterusnya. Tidak apa ya, baper-baperan atau hapus-hapusan. Tetap kalau kita beramal baik ya. Coba nanti kalau pemahaman seperti tadi umpamanya, bagaimana kalau kita mencuri kemudian pencurian dikemesjidkan? Apakah menghapuskan dosa pencurian? Saya memahaminya tidak. Tetap aja itu dosa, ketika mencuri ya dosa. Lalu kalau dipahami kayak tadi akan berbuat jahat kemudian itu dengan perbuatan baik dan akan menghapuskan, ya gimana mungkin teks-teks itu berlaku yang lain-lain, sehingga nggak bisa. Mungkin pemahaman saya tidak memahami seperti begitu. Umpamanya nggak apa-apa kita bunuh orang, itu kan membunuhnya dalam rangka berikutnya untuk memperoleh kekayaannya, kemudian kita infakkan ke masjid sehingga menjadi tabungan, menghilangkan dosa itu. Kayaknya bertentangan dengan teks yang lain. Amman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, amman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti akan melihat, akan memperoleh risikonya, konsekuensinya. Nah, kalau berikutnya ada pertimbangan, perbandingan atau pertimbangan timbang-timbang, ya silakan nanti berikutnya sholat mana yang lebih banyak. Silakan salahnya dan baiknya. Oke. Baik. Itu tentang niat. Ada yang mau dikomentari? Ada yang mau dikomentar? Mohon dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak, gimana asal muasalnya sehingga ada hadis doif? Kan mungkin hadis doif itu lemah, gitu. Tapi kenapa harus ada itu? Yang kedua, di antara Imam Bukhari, Ahmad atau Nasai itu kualitasnya mana yang lebih baik di antara penghadis itu, gitu ya. Dan yang ketiga, seandainya ada insan yang tobat tapi kumat lagi, tobat lagi, apakah di hadapan Allah ketika tobatnya tuh kualitasnya penilaian Allah menurun atau tetap saja dengan rahmatnya? Itu saja Pak, terima kasih. Tolong di sharing aja nanti, Bapak share juga jawabannya kalau tidak sesuai. Yang pertama, kenapa ada hadis dhaif? Tentu ada dua tinjauannya. Ada tinjauan matan, redaksi. Ada tinjauan sanad atau perawi. Tentu saja kalau berbicara hadis, sebetulnya hadis secara pasti benar, gitu kan? Pasti kalau hadis dari Rasul pasti benar. Cuma kebenaran itu bisa dipengaruhi oleh redaksi itu kan bisa berikutnya oleh siapa? Oleh perawi, tinggal.
Coba kalau Rasul mencontohkan salat, Rasul cuma mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, seperti yang engkau lihat. Salatlah seperti yang engkau lihat aku salat. Nah, ketika nyampe ke kita, redaksinya seperti apa? Dari mulai apa? Dari mulai takbiratul ihram sampai ke salam, kan berarti ada perawi yang berikut memahami itu. Meskipun yang lain juga ada yang dari Rasul langsung. Jadi ada dua tinjauannya, ada makan dan ada sanad. Dan ketika sanad, ini yang paling berperan sanad, pembawa berita itu, perawi. Karena kualifikasi orang berbeda-beda. Tentu dalam hadis, kriteria hadis sahih itu kebalikan yang lain apa? Sanadnya bersambung, perawinya menyambung, tidak ada bolong, tidak ada keguguran. Mohon maaf, kalau sering ini ada kosong ini, enggak dari bapak saran bapak itu kan ada kosong. Itu berarti kalau bapak meriwayatkan hadis umpamanya, maka itu bukan hadis sahih, tapi hadis sahih karena ada kekosongan di situ, jam itu bapak gitu. Ada berbagai kemungkinan di situ, sehingga akan menjadi dhaif. Karena dari segi persatuan sahih tidak bersambung, ada kekosongan di situ. Tapi kalau mohon maaf, kalau yang bapak rentetan itu terus jalur situ itu full, tidak ada kekosongan. Itu berarti kalau meriwayatkan hadis sanadnya bersambung karena tidak ada spare atau space yang kosong. Satu. Yang kedua, hadis itu diriwayatkan oleh yang adil. Adil itu definisinya, salah satu definisi adalah tentu Islam, Muslim, balik, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Itu pun juga di situ juga terjadi apa yang namanya kualifikasi keadilan. Keadilan itu kan bisa juga macam-macam. Maksudnya macam-macam itu tinjauan orang. Untuk mengatakan orang adil itu kan bisa juga tinjauan orang juga macam-macam. Pandangan orang juga macam-macam. Tapi oke lah, katakan harus bapak-bapak ini adil semuanya. Bapak ini sudah balik, muslim, mukmin, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Itu berarti itu sudah memenuhi kriteria hadis sahih. Kalau bapak meriwayatkan itu, dua sudah terperoleh bersambung sanadnya, kemudian orang lain terpercaya. Dua. Yang ketiga dhabit, dari itu akurat dari segi hafalannya, akurat dari segi kalau disuruh hafal akurat banget, tidak terbata-bata gitu kalau menghafalkan hadis, betul-betul malakah, betul-betul friendly. Yang ada juga akurat di tulisan. Jadi kalau disuruh menulis, tulisannya betul-betul fix, tepat, sehingga tidak ada salah harokat, tidak ada salah huruf, atau terbalik harokat dan seterusnya. Kemudian yang keempatnya adalah salimah min awalillah, selamat dari kecacatan. Nah, yang tadi tiga tadi adalah berbicara tentang sanad. Apa tadi? Bersambung, adil, sama dhabit. Itu sanad. Jika tidak seperti begitu, maka pasti hadis akan diberikan menjadi dhaif. Terputus umpamanya, dan juga dan ya memang dilumatkan ulumul hadis. Meskipun sebetulnya kalau dijauh lagi, meskipun sebetulnya secara lahiriah ini rengket banget, tidak ada celah secara lahiriah. Tapi tidak juga bisa menjamin kalau itu adalah sebetulnya bersambung. Nanti dalam ada
dipengaruhi juga dengan kata-kata yang sampaikan agak jauh dengan salimat artinya pertanyaan libur ini sih terlalu dalam ya. Itu. Nah yang ketiga, yang keempat tadi adalah salimah minalillah. Kalau salimah minalillah itu adalah sudah kemakan, selamat dari kecacatan redaksi. Kemudian yang berikutnya adalah sujud. Salimah minalillah wa sujud, tidak sah. Nah, ketika 5 persatu yang sudah diperoleh jadi dimiliki oleh sebuah hadis, maka bergeser dirinya menjadi pada hadis dhaif. Jadi 5 persatu harus ada. Kalau ingin dibilang sahih, berarti sebaliknya kalau kosong salah satunya atau tidak memiliki salah satu daripada sifat itu, maka berarti dhaif. Namun dhaif tidak berarti tidak boleh dijalankan. Mungkin bisa kita lihat tindakan-tindakan kita mungkin banyaknya mungkin hadis dhaif. Dan tentu saja kualifikasi dhaif sangat variatif banget. Ada berapa tingkatan. Kalau mengkaji ilmu hadis ada istilahnya dalam ilmu hadis ada jarh wa ta'dil. Ada mencacatkan, bagaimana mencacatkan orang dan bagaimana mengadilkan orang. Cara mengadilkan asal mencacatkan menilai orang. Apakah dia itu adil atau tidak adil? Ada grade-grade-nya yang disepakati dalam 6 tingkatan. Baik untuk mengatakan orang baik itu ada 6 tingkatan, dari mulai yang paling penting sampai ke apa? Atau untuk menyatakan orang itu tercacat juga ada 6 tingkatan. Kalau di kita mungkin untuk ngomong orang itu kurang baik paling berapa tingkatan? Kita orang bahasa Indonesia, orang itu mungkin apa? Apa ya? Jelek, mohon maaf, jelek, kemudian di tengahnya apa? Kurang baik atau tidak? Apa? Tapi berapa tingkatan? Kalau berbicara apa komparatif apa? Ada yang positif, mohon maaf. Ada yang komparatif, ada yang superlatif gitu ya kan? Dalam bahasa Inggris. Yang biasa, yang tengah, yang paling. Cuma 3 mungkin kalaupun ada. Padahal ilmu hadis sedikit aja berbeda kualifikasi orang namanya menjadi berbeda lagi. Dan yang saya tahu dari bacaan kita adalah 6 tingkatan, baik untuk mengatakan orang itu adil ataupun tercacatkan. Dari mulai ungkapan yang paling dalam bahasa Arab, dalam ilmu hadis yang paling itu adalah memakai ungkapan dengan mengungkapkan menggunakan isim tafdil. Apa isim tafdil itu? Yang paling, tapi dengan bahasanya adalah kalau orang itu paling terpercaya authaq. Ya. Kemudian berikutnya bawahnya fiqh bla bla bla. Jadi karena tidak memenuhi persyaratan dari sahih. Yang 5 itu, maka otomatis berikutnya adalah bergeser menjadi hadis dhaif. Karena memang kriteria sanad perawinya yang punya kualifikasi di bawah sahih. Kemudian yang kedua adalah redaksi. Si redaksi bawahnya contoh sedikit aja. Nggak mungkin Rasul ngomong begitu gitu. Ya. Nggak mungkin Rasul vulgar kayak begitu. Bahasa kayak bahasa preman bahwa itu nggak mungkin Rasul ngomong begitu. Itu dari sedikit contoh dari redaksi. Dan apalagi umpamanya ada kecenderungan tertentu. Apalagi yang bikin hadis. Ingat, yang itu sudah apa lagi nih? Itu sudah hadis apa namanya? Maudhu. Bikinan. Karena banyak orang punya kepentingan, hingga itu memperkuat. Umpamanya apa? Terong itu adalah obat segala penyakit itu, bahwa dia bikin hadis kayak begitu. Itu kan mungkin orang ekonomi yang ngomong begitu, yang bikin. Jelas dhaif itu dari segi redaksi. Yang kedua itu
start there and that sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 6? Suruh jam berapa? Tinggal 7 menit lagi, Pak. 7 menit lagi, Baik ibu semuanya. Ya tentu ibu itu punya grade-grade, makanya kita punya istilah apa? Perawi itu. Dan yang punya buku-bukunya, kita punya istilah apa? Kutub sitah, ini enggak? Kutub tis'ah, kutub sitah. Dari mulai siapa? Pertama, kata itu Bukhari, enggak? Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Dawud, sampai ke yang terakhir adalah Ibnu Majah. Itu menunjukkan kualifikasi. Meskipun ini itu sekedar ini aja sebetulnya. Meskipun nanti juga kalau di kajian ulumul hadis tidak mulus-mulus banget. Tapi untuk sementara ini yang kita pahami, untuk kita biar tidak ini juga biar mungkin masyarakat cepat menerimanya, maka itu urutannya seperti begitu. Bukhari paling tinggi, kemudian Muslim, ada melalui syarat Bukhari Muslim, melalui syarat. Jadi itu yang kita sebut kutubus sittah itu menunjukkan grade tingkatan kualifikasi kekuatan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Betul itu tingkatannya. Tetapi jangan salah kalau umpamanya di hadis Bukhari umpamanya tidak ada yang dhaif umpamanya, karena tadi kalau sudah ditelusuri lebih dalam lagi dengan ilmu ilah ilmu tadi cara tadilnya, itu akan diketahui juga ternyata dalam Bukhari itu juga ada yang harus diteliti juga. Mungkin itu mah pekerjaannya akademisi ya, jadi skripsi umpamanya. Yang terakhir tadi lupa. Oke. Ya itulah memang rahmat Allah ya kan. Tidak ya Bu ya. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Rahmat. Selama dia masih berikutnya berusaha untuk bertobat, saya memahaminya tidak ada surutnya, tidak ada berkurangnya ampunan Allah itu. Karena memang ya bukan menyalahkan Allah, karena memang kita juga dalam itu saja, enggak berkiprah bertindak dari siapa kalau bukan maaf kita salah paham, kalau bukan dari Allah itu sendiri. Kita berbuat ini ada yang di luar dari Allah? Ada yang berani kalau kita berbuat sesuatu, dan mungkin kajiannya dengan takdir nanti, atau yang ada sekarang mungkin ada juga takdir. Apa ada tindakan kita yang terlepas dari Allah? Meskipun ahli kalam ada yang berpendapat yang qadariyah ya Pak, bahwa manusia itu bisa punya kekuatan tidak qadariyah. Dari ilmu kalam ada Jabariyah, ada qadariyah. Qadariyah mengatakan manusia itu punya kekuatan untuk memilih, untuk menolak. Tapi saya tidak sependapat dengan itu. Kalau manusia punya kekuatan di luar kekuatan dari Allah, apa? Kalau saya sudah berbicara dulu waktu itu sedikitnya waktu saya pernah kesini waktu dulu tentang itu, tentang takdir itu. Jadi semuanya memang dari Allah semua, sehingga tentu resikonya Allah ya untuk menerima taubat kita. Apalagi kalau kita berangkat kepada statement yang mengatakan al-insanu mahalul khata wa nisan, yang tidak mungkin itu terlepas dari itu semuanya. Dan selama itu pula Allah akan tetap memberikan ampunan. Tidak surut, tidak akan. Inna rahmati ghalabat ghadabi, ini enggak? Rahmatku lebih memenangkan murkaku gitu. Jadi tetapi itu saja jangan dibikin ya. Enggak. Jangan dibuat-buat. Kita bikin rasa kemudian tenang aja. Itu tidak dibikin begitu. Dan memang
Tidak boleh berpikir. Itu Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Ada lagi tentang niat? Enggak, Bapak. Salam. Saya ulangi, baru untuk sekarang saya ada niat itu, ada niat yang ada pahala, ada niat yang tidak ada pahala. Itu dari mana? Karena kalau saya lihat barusan saya searching di Google, itu hadisnya muttafaqun alaih, ada di Bukhari, ada di Muslim, bahwa niat itu satu pahala yang sempurna, Ustaz. Ada kata-kata sempurna artinya. Jadi menurut saya ya kita akhirnya argumentatif ya. Tidak bisa dikategorikan, oh itu baru gertak. Saya rasa itu definisi yang dibuat oleh secara personal. Artinya hadis tidak sampai begitu, gitu ya. Jadi kalau dibegitukan akan membuat umat ini yang awal akan berpikirnya itu kritis tapi tidak ada guna. Apun baca-bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya itu memang pemahaman, dan saya juga mengakui dan menyetujui dengan tentang kebaikan yang sempurna itu. Makanya di situ pakai definisinya memang di situ hadis yang kebaikan sempurna itu, hal sempurna itu adalah yang pakai kata-kata hamma. Iman hamma bisa yakin falam yakmalha kata balallah sanah kamilan. Jadi memang kata-katanya menggunakan dengan kata hamma. Karena untuk niat itu ada macam-macam itunya. Redaksi kata-kata niat itu. Kalau niat itu dari kata-kata apa? Dari fi'il madhinya, nawa, janji. Kenapa tidak mengatakan man nawa, tapi man ham? Saya setuju dengan masalah kamilah itu, tetapi cuma saya memahaminya level mana gitu. Jadi level hamma itu untuk sekedar, karena kita juga bisa berpendapat atau berargumentasi dengan pahala itu ternyata diperoleh karena tindakan yang sudah kita lakukan. Tindakan itu pun saya memahami juga kalau yang bersifat instinktif sudah disatakan tadi tidak mengarah kepada pahala itu. Kalau begini, Ibu, insting Ibu menyayangi anak enggak? Ya, pasti ya Bu. Ketika saya menyayangi anak, perasaan menyayangi anaknya itu bukan tindakan berikutnya maksud saya. Saya anak. Apa sudah kalau berdasarkan sudah melakukan tindakan yang memakan energi atau apa. Tapi kalau berikutnya saya akan seperti apa? Berikutnya apa? Realisasinya apa? Nyakolatin kah? Kemana? Ingat? Atau ngasih apa dan itu jual apa? Baru di sini kalau saya memahaminya baru sudah tindakan yang lain, tetapi perasaan untuk menyayangi itu. Saya tadi mencontohkan perasaan lapar. Kalau Bapak punya perasaan lapar, apa yang ingin Bapak lakukan? Makan. Kira-kira perasaan untuk makan itu, kalau saya memahaminya karena belum ada tindakan yang merealisir ke sesudah punya perasaan makannya. Berikutnya apa? Nyari uang. Baru dia nyari uang dari mana? Baru deh makannya sambil duduk, sambil berdiri dan seterusnya. Jadi saya setuju dengan itu. Ada hasanah kamilah betul, cuma saya memahaminya level mana. Karena saya khawatir dengan saya akan berdasarkan kasus yang lain bahwa di
kasih pahala itu adalah karena ala qadri masyaqqah, ada statement seperti itu. Itu yang bisa disampaikan. Jadi saya setuju dengan hasanah kamil itu cuma di level ini untuk bagi-bagi saja, karena tadi saya bedakannya tindakan berikutnya. Bahkan apalagi tadi saya katakan orang yang dibilang berakhlak baik itu kalau sudah merealisasi dan berulang-ulang gitu. Nggak bisa orang dibilang berakhlak baik kalau cuma sekali, jangan-jangan cuma apa pura-pura. Jangan-jangan kan ada berpura, jangan-jangan bla bla bla. Karena kita punya potensi untuk itu semesta. Ya kita bisa mengatakan kalau itu baik banget, kenapa? Untuk masih uang belum tentu, kan? Apa di balik itu? Di antara akhlak itu harus di action, harus terulang-ulang sehingga menjadi ketahuan. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu awal-awal ketemu dengan Ibu yang mengemuka bagus semuanya kan? Enggak? Enggak. Tapi kalau sudah sekian lama bareng ketahuan seperti apa gitu enggak? Karena kita bisa berpura-pura masalah. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Maka di share kalau misalnya memperkuat itu, mana? Ini saya kira kajian yang sangat menarik Pak ya. Nah, pertanyaan saya itu diawali dengan sebuah hadis, inama ama'am biniyah. Ketika hadis itu dihadapkan pada kondisi nyata untuk sebuah kegiatan yang tidak terprogram, tidak ada niat, apakah karenanya perbuatan itu menjadi hilang pahalanya? Ilustrasinya seperti ini. Tiba-tiba saja lalu di hadapan seseorang yang sudah sepuh dan memerlukan perhatian. Di situ kemudian bergerak untuk memberikan kebaikan. Nah, kalau terkait dengan hadis yang di awal, ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam pahala. Nah, mohon tanggapannya Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalian mau sharing menjawab? Baik Bapak, hadis itu redaksinya macam-macam ya. Kalau yang kita sampaikan apa? Ada di Bapak nggak? Bapak Ibu nggak? Itu teks itu nggak? Bagusnya di katanya saya mau di share sebelumnya gitu. Biar ada oleh-oleh dari sudah di share di grup. Udah ada. Syukur. Ada yang aniyah itu ada yang apa mufrad, ada yang jamak, ada yang jamak mufrad jamak. Maksud saya begini, kalau yang ada di sini adalah innamal a'malu binniyat. Apa jamak apa? Jamak banyak, bukan banyak. Innamal a'malu segala banyak tindakan binniyat, niat dia jamak juga. Jadi ada tindakan yang sekian banyak yang harus juga diniatkan sekian banyak juga gitu. Jadi setiap langkah, setiap apa? Ya mungkin suka kita juga lihat orang-orang ketika naik mobil, enggak bismillah, enggak. Kemudian turun bismillah juga, kemudian jalan bismillah juga. Itu berarti memakai redaksi yang ini. Segala tindakan yang dia lakukan step-stepnya adalah dengan niat. Itu yang ini. Yang jamak niat, amal dan niat. Ada lagi yang kalau mungkin saya sedang menjawab untuk yang Bapak adalah apa? Innamal a'malu binniyah. Yang satu, yang niatnya satu. Artinya apa? Ada beberapa tindakan dari Bapak mau itu mau kemana? Cuma di jalan ada berbagai event yang Bapak lalui dan Bapak respon. Nah, berarti kita bisa berargumentasi dengan hadis itu. Bisa saja menjadi memperoleh pahala.
Mohon maaf kalau Bapak Ibu dari pagi ke sini mau apa? Salat subuh. Enggak. Tapi di dalam salat subuh ada berbagai tindakan. Kalau dari rumah apa? Berniat ikut salat subuh di sini? Enggak. Mungkin juga lebih umum lagi, enggak? Gitu ya. Mungkin begitu saja bisa masuk berikutnya menjadi amalan dengan redaksi jamak mufrad gitu ya. Karena nanti ada niat namanya. Nah mungkin itulah juga mungkin yang berpendapat kalau niat bulan puasa ada orang yang ngomong boleh satu, ya enggak? Sejak awal aja ya. Untuk 1 bulannya, ya Pak, ada gitu. Berarti memakai redaksi. Amal banyak, kemudian dia ke awal aja. Jadi bisa asal berikutnya asal juga ketika kalau itu bukan sesuatu yang baru. Itu betul-betul kita. Terima kasih. Mangga. Cekap. 1 hari. Ada 3, hasilnya 5, baru mau 3. Bukan 3. Pertemuannya mohon. Cukup itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.